Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat Anda semua. Kita akan bahas materi terakhir dalam paruh kedua semester ini, sekaligus dalam menutup perkuliahan dalam semester ini. Saya akan sampaikan mengenai contingency plan. Materi akan terdiri atas itu contingency plan. Yang kedua, sumber-sumber force majeure, ada yang membacanya force majeure, dan pelaksanaan maupun penerapannya di dalam pemilu. Ini sangat konsepsional ya, artinya khas Indonesia, kendati pun nanti dalam perjalanan penjelasannya, saya usahakan menyesuaikan dengan kondisi penyelenggara ya, dan itu yang jadi pemahaman kita bareng-bareng gitu. Sebenarnya materi ini sebagian lainnya sudah saya sampaikan, terutama di bab terakhir mengenai contingency saat kita bicara tentang electoral risk management. Nah, secara umum apa itu contingency plan? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, satu sisi ada yang menerjemahkan perencanaan mendadak, masa perencanaan mendadak ya. Yang kedua ada yang menerjemahkan perencanaan yang tidak terduga. Yang ketiga ada yang menyatakan kedaruratan. Tapi ketika ada kata plan, itu jadi kabur. Yang dimaksud adalah kondisi-kondisi luar biasa, kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap menjalankan sesuatu yang direncanakan, dan dengan begitu nanti kita akan lebih tahu mengenai apa itu contingency plan. Pertama, definisi ya. Definisi contingency. Contingency plan itu adalah satu rencana yang berorientasi ya, yang menghasilkan pada outcomes, tetapi di luar ekspektasi ya, di luar dugaan, tidak seperti biasanya, tidak sebagaimana rencana semula, tidak sebagaimana apa yang pernah digariskan di dalam rencana yang semula itu. Dan karena itulah ini yang harus kita pelajari ya, topik ini. Nah, pemilu itu kan terlampau luas, terlampau besar. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekedar pelaksanaan pemilu, semua orang sudah meyakini bahwa akan bisa dilakukan menurut jadwal waktu yang sudah ditentukan. Tetapi tuntutan pemilu itu lebih dari sekedar itu, karena ada faktor-faktor lain yang juga bekerja di dalam pemilu. Tidak hanya jajaran penyelenggara pemilu, terutama KPU, tapi di sana ada penyelenggara pemilu lain yang seluruhnya memengaruhi terhadap proses-proses tahapan. Sedangkan pemilu itu sendiri menuntut ya tanpa ampun terhadap integritasnya. Selain luber, jurdil, pemilu kompetitif, tetapi ini dia menyangkut kepentingan pada orang seorang dalam proses-proses pemilu itu. Nah, besarnya tuntutan itu mengharuskan semua orang yang terlibat di dalam pemilu, terutama penyelenggara pemilu, untuk mengindahkan terhadap seluruh proses tadi itu yang
tanpa sedikit pun cacat gitu. Flawed electionnya itu menjadi tantangan tersendiri karena tidak bisa ditunda. Sekali salah ya akan jadi masalah bagi peserta pemilu, ya, partai politik. Peserta pemilu kan ada dua ya, partai politik dan perseorangan, yang semuanya itu memuat orang-orang yang sedang punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya memenangkan pemilu. Bagaimana cara sekali layar terkembang 120 harus terlampaui, ialah melalui pemilu. Sedangkan bayangan saja namanya pemilu itu jelas sekali tidak boleh menghalangi bagi peserta pemilu tadi itu untuk tidak menang. Andai tidak menang, harus dengan cara yang benar. Istilah Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu, waktu kami pernah mengundang untuk menjadi penceramah bagaimana membangun keadaban di lingkungan peserta pemilu. Menang jangan umuk, kalah jangan ngamuk gitu. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu. Semua orang harus memenangkan pemilu. Tapi kursi kan lebih sedikit daripada yang diminati, daripada yang meminati gitu. Dan seluruhnya harus dengan presisi tinggi. Kalau pemenang alasannya jelas bahwa perhitungannya tidak ada yang tercecer, tidak ada yang bias, tidak ada yang terutama dibiaskan, tidak ada yang dicecerkan, tidak ada markup di dalam suara, juga tidak ada namanya markdown. Markup itu menambah, markdown itu mengurangi. Yang seluruhnya itu terkait dengan masalah imparsialitas, netralitas, ya, dan seluruhnya adalah masalah integritas. Sedangkan integritas ya, dalam ruang lingkup terhadap seluruh proses itu, pertama adalah integritas proses tahapan. Tidak boleh integritas proses tahapan itu punya masalah yang cukup serius sehingga menghalangi orang untuk menang atau kalah. Menang dengan cara yang menang dengan angka yang jelas, tidak tercacat di belakang di proses-prosesnya, sejak TPS, sejak PPK, sebelumnya ke PPS, ke PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan di level nasional. Nah, masalah mulai selalu timbul ketika pada konversi suara. Konversi suara itu kan ada 3 level. Level pertama adalah level konversi untuk jenis pemilu yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan di level kabupaten kota. Ya, level pertama itu adalah KPU kabupaten kota. Ya, KPU kabupaten kota, Anda tahu bahwa ini adalah konversi suara untuk jenis pemilu pilkada, ya, pilbuk, pilkot. Ini ada di sini. Itu selalu muncul dari situ. Karena apa? Orang yang menang tidak akan memasalahkan. Ya, ketika orang yang kalah, nah itu masalahkan. Ini adalah untuk jenis pemilu pilkada, pilbuk. Lalu adalah DPRD kabupaten kota. Ini konversinya mulai di KPU kabupaten kota. Kenapa? Karena orang yang menang tidak akan mempermasalahkan. Itu tidak fairnya. Tetapi seluruhnya yang dimasalahkan adalah para petugas, para komisioner, dan sebagainya. Itu selalu masalahnya di konversi, hasil konversi. Itu aja. Kalau Anda teliti, sebenarnya pemilu itu tidak ada masalah. Ada gium besarnya itu, saya membuat rumus, pemilu itu sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali yang dimasalahkan. Kata-kata kecuali yang dimasalahkan itulah yang sangat kualitatif, dan definisi itu hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ya, terutama yang kalah. Yang kalah itulah yang akan mendefinisikan masalah. Masalahnya adalah KPU dianggap tidak netral, petugas itu kena suap,
ya, bribery of officials misalnya. KPU ini itulah tiba-tiba kemudian mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak terkait dengan langsung. Ya, dalam sidang-sidang DKPP itu. Ini kan karena orang ini pernah bertemu, Pak, dalam satu forum dengan petahana. Ya, petahana itu yang saya duga itu memberi uang. Ya, loh kenapa Anda nggak masalahkan? Ya ngapain juga, kalau saya menang ngapain saya masalahkan, Pak? Karena pasti akan mengancam terhadap kemungkinan gagalnya saya menjadi legislator misalnya. Masalah adalah kalau dimasalahkan, siapa yang mendefinisikan masalah? Ialah peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Kan banyak partai politik. Partai politik itu punya rumpun peserta pemilu yang namanya legislator, ya kan? Namanya calon legislatif gitu. Kemudian tim kampanyenya dia. Nah kadang-kadang tim kampanyenya juga tidak suitable terhadap kepentingan semua orang yang punya akses untuk menerima informasi perkembangan di lapangan, terutama dokumen-dokumen hasil pemungutan penghitungan rekapitulasi suara, itu saksi yang pasti dekat dengan pengurus partai setempat. Sedangkan caleg lain yang tidak punya akses atau ditutupi aksesnya, biasanya itu justru berlawanan atau menjadi kompetitor terhadapnya, dan karena itu di lingkungan mereka sendiri sebenarnya tidak netral satu dengan yang lain. Tetapi percayalah, sesuai dengan pengalaman di lapangan, seluruhnya akan ditimpakan kepada penyelenggara pemilu, terutama para anggota KPU, terutama tim asistensi, gitu ya, supporting unit, baiklah pejabat-pejabat di sekretariat maupun petugas-petugas di lapangan. Sekali lagi, yang seluruhnya adalah definisi yang mereka putuskan. Nah, kata lain suka-suka saja apa yang mau mereka definisikan mengenai masalah. Saya balik lagi bahwa masalah adalah apa yang dimasalahkan oleh mereka yang kalah. Begitu beratnya para penyelenggara pemilu. Ya, tapi salah sendiri kenapa mau jadi penyelenggara pemilu lah ya. Jadi bebannya terlalu berat. Ya, orang udah benar pun disalahkan, apalagi jelas salah. Ya, dan Anda bekerja di sektor-sektor itu, kayaknya makan itu nggak enak sekali gitu ya dalam pemilu itu. Tapi ya itu Tuhan Maha melihat kok ya. Betapa adilnya Tuhan, karena memang Dia menjadikan orang bukan dari besarnya mulut, bukan dari kerasnya suara, tapi dari kualitas kebaikan yang dilakukan oleh orang gitu ya. Jadi harapan satu-satunya Anda setelah kecewa dengan uang kehormatan adalah ya nanti di akhirat gitu. Gitu Gus ya. Pahami Gus? Kita Ingrid. Ya, Pak. Oke. KPU provinsi. KPU provinsi adalah jelek sekali ya. Nah, KPU provinsi ya begitu juga. Ya, ini untuk pilgub, ini untuk pilgub, pilgub ya, pilgub sama DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD provinsi. Coba di mute aja itu. DPRD provinsi, DPRD provinsi. DPRD provinsi, lalu DPD walaupun penghitungannya di provinsi, batas terakhir konversinya di provinsi, tapi penetapannya kan di KPU RI. Gitu ya. Nah, mereka baru akan mendefinisikan masalah ketika ada di penetapan di level pusat untuk DPD. Untuk pilkada juga begitu. Nah, karena itulah kemudian ya, masalah teknis seperti ini, bukan teknis ini, masalah-masalah elektoral semacam ini harus mampu kita baca,
Apakah masalah-masalah itu cuma itu saja? Enggak. Masalahnya itu bahkan hal-hal lain di luar hal-hal yang berkenaan dengan elektoral, namun memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan problem-problem elektoral. Nah, problem-problem elektoral itu yang kemudian akan menjadi imbuhan-imbuhan tertentu. Nah, di sini sebenarnya contingency plan itu penting. Pengetahuan kita itu penting mengenai faktor-faktor subjektif, faktor-faktor objektif di lapangan. Oke. Yang berikutnya bahwa seringkali konsep konsep contingency plan ini digunakan untuk memanage ya, untuk digunakan untuk memanage risiko yang mengecualikan ya, di dalamnya melalui sebagaimana tampak sesuatu yang tidak kita lihat dengan enak, tetapi berkonsekuensi. Dalam soal ini adalah katastrofik konsekuensi, musibah, kejadian, insiden di luar dugaan dan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Bayangkan saja wilayah kita yang begitu luas, ya, faktor objektif kita, faktor objektif itu faktor geografis, ya, faktor objektif itu faktor geografis, ya, faktor objektif. Objektif itu faktor geografis. Geografis itu menyangkut letak, ya, geografis. Anda bayangkan bahwa letak geografis kita itu terpanjang di pantai sedunia. Di situ ada 6 selat yang berada di wilayah Indonesia. Di situ dilalui oleh kapal-kapal besar. Dan sepanjang abad-abad pada masa lampau itu adalah tempat di mana orang bertuju, ya, menuju pada satu keinginan, sebagaimana misalnya tampak dalam perburuan terhadap rempah-rempah, ya. Dan seluruhnya tadi itu punya keinginan, dan itu membuat Indonesia beragam akan faktor-faktor subjektif. Faktor-faktor subjektif itu misalnya hasrat, keinginan dari aktor politik, pemangku kepentingan yang lain, menyangkut pemangku adat, masyarakat adat. Ada 1336 suku bangsa di Indonesia. Ya, ada hampir 3.000 bahasa daerah. Justru bahasa daerah di mana penduduknya lebih sedikit itu banyak. Di Jawa yang relatif tunggal, ya, sukunya itu paling besar, sekitar 46% dari populasi Indonesia, 46% betul. Tetapi bahasa daerahnya cuma satu, hanya dialek-dialeknya saja yang berbeda-beda. Karena memang suku bangsa atau suku atau etnis itu satu ciri diantaranya adalah bahasa, selain hal-hal lain. Nah, itu semua punya keinginan. Ya, misalnya saya mau taruh Papua. Papua itu jelas sekali banyak sekali sukunya, banyak sub-suku lah. Tapi ya bahasanya yang paling bisa diterima sebagai penghubung di antara mereka itu adalah bukan bahasa daerah masing-masing itu, karena tidak ada yang relatif dominan, tapi justru bahasa Indonesia. Itu yang kemudian dan akhirnya istilahnya menjadi faktor lain, faktor geografis, letaknya maupun kedalamannya. Kedalaman itu berkaitan dengan kualitas di dalam isi geografisnya. Lalu yang ketiga adalah rings of fire, kawasan gempa yang mencekung Pasifik gitu, yang itu memberi pengaruh juga di dalam prosesnya. Pada hari pemilu tahun 2013 saya ada di Pulau Buru. Itu pada saat menjelang hari H
sekitar jam 7 pagi itu gempa gitu ya, gempa bumi. Untung tidak besar ya. Tapi kalau besar kan punya konsekuensi sendiri. Contingency plan ini penting karena akan memberi atau mengarah pada contingency plan itu seringkali digunakan di sektor-sektor pemerintahan, sektor pemerintah maupun sektor bisnis. Dan memang konsep ini di pertama kali memang di sektor bisnis ya. Karena bisnis ini jelas sekali bergantung pada situasi dan kondisi. Harga minyak dunia akan mempengaruhi terhadap bisnis mereka, akan mempengaruhi terhadap usaha mereka dalam skala kecil maupun besar. Dalam big business, dalam skala besar, mereka jelas sekali harga minyak dunia akan punya implikasi beruntun gitu, akan punya pengaruh yang besar terhadap nilai konsumsi masyarakat. Sedangkan konsumsi masyarakat hanya mungkin dipasok oleh produsen. Produsen adalah bisnismen. Nah, kalau begitu bagaimana dengan seringkali itu bisa diperkirakan. Dalam hal lain adalah soal kurs ya, dinamika kurs mata uang negara setempat ya, karena mata uang dolar sebagai standar dunia itu tidak semata sebagai alat pembayaran. Kalau sebagai alat pembayaran itu bisa terstabil, tapi justru diperdagangkan. Uang sebagai komoditas perdagangan itu sendiri sudah perlu perkiraan dan perencanaan yang matang. Faktor lain adalah suku bunga. Kalau the Fed itu adalah BI-nya Amerika, walaupun beda konsep sebenarnya, tapi bank sentralnya Amerika itu mempengaruhi sekali terhadap nilai suku bunga. Suku bunga itu diturunkan, ditinggikan bagi yang punya deposito ya senang saja. Tapi bagi mereka yang punya usaha-usaha yang terpengaruh oleh keadaan itu ya akan mengurangi gitu. Misalnya kalau nilai bunganya rendah ya ditarik saja ya, karena itu statusnya sebagai saving biasa. Tapi dan karena itulah kemudian akan meningkat konsumsi yang tinggi karena uang ditaruh di bantal gitu, yang sewaktu-waktu bisa diambil menjadi cash on hand gitu. Tapi kalau tinggi begitu ya akan kacau. Dan harga saham dunia, harga emas dunia itu akan mengaruhi terhadap bisnis suatu negara. Seluruhnya tadi itu resiko-resiko yang suka nggak suka harus dihadapi, karena bahkan dalam dunia bisnis gitu itu menjadi given gitu ya terhadap seluruh proses yang tadi itu. Pemerintahnya juga harus mengindahkan terhadap soal-soal begitu. Walaupun pemerintah tidak boleh bisnis, tapi kebijakan pemerintah dalam fiskal, moneter itu yang kelak bekerja sama dengan Bank Sentral, Bank Indonesia misalnya di sini, itu sangat terpengaruh dengan ini. Bang Pak. Mbak ya. Ingrid keluar lagi bisa Pak, bisa di add lagi. Ya, oke. Kalau konsumsi itu meningkat, ya itu menunjukkan daya beli masyarakat juga meningkat. Tapi kalau daya beli masyarakat rendah, harus diimpus itu dengan cara stimulus paket-paket ekonomi. Kalau tidak, ya akan kacau. Karena tugas pemerintah adalah antara lain mengendalikan inflasi supaya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau inflasi juga nol
atau minus itu juga akan punya konsekuensi tersendiri gitu. Nah, hal-hal semacam itu harus dihitung karena berkaitan dengan perekonomian sebuah negara gitu. Nah, karena itulah resiko-resiko seperti itu yang terumuskan dalam contingency plan sudah akrab sekali di dunia bisnis, dan pemerintah sebagai pemilik otoritas dari seluruh pembangunan perekonomian sebuah negara, maka ya dia harus bertanggung jawab terhadap semuanya dan menggunakan metode contingency plan untuk memperkirakan segala kemungkinan yang sangat mungkin terjadi. Nah, selama masa krisis misalnya, contingency plan seringkali dikembangkan untuk mengeksplorasi dan menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat eventuality gitu ya, kejadian-kejadian yang sesaat, kejadian-kejadian yang case gitu, kejadian-kejadian yang kira-kira meletup-letup yang diharapkan tidak menimbulkan gejolak yang besar, tetapi bisa ditangani kalau bisa secara sektoral, secara parsial. Dan karena itu kalau itu kemudian meluas, ya maka ya harus ditangani secara lebih menyeluruh, lebih holistik, lebih besar lagi, terlebih kemudian dan akhirnya memengaruhi terhadap performa kinerja ekonomi pemerintah, yaitu sama juga dengan pengaruhnya terhadap kinerja negara dalam kaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Ya, sedangkan pemilu bagi pemerintah itu penting untuk misalnya kalau masih satu jabatan, tentu dia penguasanya berkeinginan untuk melanjutkan sisa jabatan satu periode berikutnya, dan seluruhnya akan dilihat oleh pemilih, oleh rakyat, apakah pemerintah dianggap becus atau enggak di dalam mengenai ya, yang mengenai pemerintahannya di mata rakyatnya terutama. Nah, definisi ini proses keseluruhan untuk menyiapkan atas kejadian yang tidak terduga. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, ya, serta dampaknya akibat kejadian yang tak terduga atau di luar perkiraan tadi itu. Jangan hanya dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan itu menyangkut biaya dalam rupa materi, kendati pun contingency plan ini juga berkenaan dengan pada konsep awalnya pada sektor bisnis. Tapi yang namanya ongkos itu ada ongkos bersifat material dalam bentuk rupiah, atau jasa atau barang yang sekonversi dengan nilai rupiah kalau itu adalah mata uang rupiah. Tapi yang namanya kos itu juga ongkos kemanusiaan, ongkos sosial. Ongkos itu jangan hanya dilihat ya aspek sosial material, tetapi juga social ya, social and human cost ya. Nah, ini yang berat sekali ini, human cost, ongkos sosial, ongkos kemanusiaan. Yang ongkos kemanusiaan ini jauh lebih berat definisinya ya, social and human cost. Dan bisnis KPU ya ini semua sebenarnya tidak dalam bentuk material, tapi ini aspek-aspek yang hampir seluruhnya tidak bisa ditangani secara sendiri, tapi yang pasti melibatkan banyak pihak. Itulah pentingnya sekali lagi konsep ini. Pada hal lain yang penting untuk kita pahami adalah soal bagaimana melihat persoalan-persoalan di dalam proses pemilu, mengkonversinya menjadi masalah-masalah yang bersifat
technical clerical electoral yang hampir pasti mengundang gitu ya pemahaman yang utuh terhadap teknis-teknis pemilu karena karena masalah sedikit mengubah angka saja, perubahan angka yang kemudian itu dibiarkan sampai pada forum konversi yang paling akhir itu akan menimbulkan dampak-dampak. Seperti halnya sistem pemilu, penghitungannya itu ada yang menghitung 50% plus 1. Nah, kalau satunya itu adalah dia punya kelebihan memenangkan, tapi kalau kemudian yang dirugikan kurang dari 1 itu juga masalah. Nah, artinya adalah pemilu adalah angka yang tidak bisa diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat pada saat memberikan hak pilihnya atau voters turn out. Nah, itu yang akhirnya sekali lagi tidak boleh ada yang salah, bahwa manusia tempatnya salah dan lupa itu problem agama ya. Tetapi ketika menjadi masalah, ketika itu dianggap merugikan, perubahan angka itu merugikan peserta pemilu, jadi problem duniawi ya. Problem duniawi harus diselesaikan secara baik, dan memang perangkat peraturan perundang-undangan kita misalnya itu sudah sangat lengkap, hampir tidak ada yang terlewatkan. Teori kontingensi ini sesungguhnya diadopsi dari konsep-konsep dalam teori situasional dalam organisasi. Jadi ada teori situasional. Teori ini pada hakikatnya melihat bahwa satu masalah itu timbul karena tidak tunggal. Masalah itu selalu timbul berkelindan dengan aspek-aspek lain. Postulasi yang paling sahih di soal ini adalah bahwa situasi, kondisi, keadaan yang menimbulkan masalah selalu hasil dari pekerjaan banyak faktor. Ya. Faktor-faktor itu bekerja dan menimbulkan masalah. Nah, teori situasional itu menjabarkan, menggariskan mengenai identifikasi masalah-masalah yang bersifat umum dan masalah-masalah yang bersifat spesifik. Masalah-masalah yang bersifat umum itu adalah yang seringkali disebut sebagai faktor antedensi, ya, faktor-faktor underlying, ya, faktor-faktor yang melandasi, underlying factors yang sangat luas. Nah, teori ini, konsep ini, kontingensi ini disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi hal-hal yang masalah yang tidak direncanakan tadi, atau muncul situasi mendadak yang memerlukan penanganan, penyelesaian sesegera mungkin, bahkan pada saat itu juga. Nah, ketika pada saat itu juga orang bisa aja kelabakan gitu ya. Dan sekali lagi pemilu itu kalau terlalu besar, terlalu kompleks, maka memang harus ada formula untuk bisa mengantisipasi dan menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, contingency plan ini menggunakan metode, prinsip, dan pendekatan yang pada akhirnya jadi perencanaan tambahan. Selain dokumen perencanaan dalam Renstra maupun rencana kerja pemerintah dalam setiap tahunnya atau dalam 1 tahun anggarannya, maka kemudian itu sebagai tambahan. Apalagi misalnya dalam bulan bulan tertentu, ya, misalnya
tahapan pemilu sudah ditetapkan oleh KPU, lalu diperkirakan karena ini pemilu ini memuat juga hari H Idul Fitri, hari H Natal misalnya, maka kemudian harus ada treatment yang mengantisipasi supaya misalnya staf yang libur di hari Idul Fitri, ya, pemeluk keyakinan yang akan merayakan Idul Fitri, maka kemudian harus diganti misalnya dengan mereka yang tidak merayakan Idul Fitri. Misalnya untuk petugas satpam kantor, maka jam kerja untuk ya pada itu sih proporsional, proporsinya harus adil gitu. Tapi bagi mereka yang masih bujang, jadi tenaga keamanan di kantor, ya kan, itu jauh lebih bisa diandalkan, walaupun dalam faktanya tidak seluruhnya begitu juga. Tetapi intinya adalah harus ada treatment yang mesti ditempuh oleh otoritas pemilu yang bisa menjadwalkan soal-soal begitu. Kalau bujang kan tidak ada yang merindukan dan tidak ada yang dirindukan. Artinya bisa diplot untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak seluruh waktunya untuk keluarga. Begitu-begitu yang harus dimengerti juga. Nah, pentingnya ini CP, contingency plan, adalah karena tujuannya. Tujuan dari contingency plan adalah untuk meminimalisasi dampak terburuk atas keadaan dari maksud, tujuan, output, outcomes dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Meminimalisasi dampak terburuk. Ya. Karena selama terjadinya force majeure ya, itu sendiri sudah dampak buruk gitu ya. Tapi karena mengharuskan misalnya dalam tahapan pemilu harus tetap dilanjutkan, maka dampak terburuk itu pun juga harus diperkirakan lagi. COVID-19 pandemi, KPU tetap bersikukuh untuk menggelar pemungutan suara pada Desember akhir tahun ini. Sedangkan kalau ditarik tahapan paling enggak 6 bulan ke sini, maka sesungguhnya bulan Juni ini sudah harus running. Oke, itu sudah di running misalnya. Tapi bagaimana kalau ini punya berimplikasi pada aspek-aspek lain. Pemerintah sudah merestui KPU melanjutkan tahapan yang sudah ada, lalu bisa jadi dimasalahkan. Nanti pemilih lebih enggan untuk datang ke TPS, ya, ketimbang melockdown diri di rumah masing-masing. Kalau begitu, siapa yang mau kasih uang sama saya ke sana? Enak aja, toh juga nggak ada pengaruhnya terhadap saya misalnya. Ini soal faktor lain juga yang mempengaruhi, faktor kinerja politisi yang tidak bagus akhirnya mengimbas pada keinginan orang mendorong atau menghalangi orang untuk hadir dan memberikan suaranya di TPS misalnya. Nah, begini-begini kan harus diantisipasi. Antisipasi berikutnya karena ini pandemi, bagaimana ketersediaan hand sanitizer di setiap TPS. Bagaimana KPU harus membuat manual sesuai dengan protokol WHO untuk melakukan ini semua. Bagaimana Korea yang menggelar pemilu Majelis Nasional tempo hari bulan April itu, tengah atau akhir April itu, kok tidak memengaruhi secara langsung terhadap mereka yang terpapar. Tapi begitu PSSB dikendorkan, meningkat lagi. Kalau begitu pemilu tidak menjadi penyumbang masalah dong dari sisi pandemi ini. Tapi begitu
macam PSBB itu lockdownnya itu dikendorkan, langsung grafiknya naik lagi. Nah, bagaimana ini semua harus dipelajari, menjadi pelajaran bagi pemutus kebijakan supaya juga melihat faktor-faktor seperti itu. Untuk memastikan bahwa tujuan program sebagai bagian dari tujuan-tujuan organisasi yang lainnya, ya, itu tidak terhambat oleh sebab adanya kejadian luar biasa atau kejadian di luar perkiraan, di luar dugaan. Tidak terhambat. Jadi kalau poin pertama itu dampak terburuk dari kemungkinan yang paling buruk, dampak paling buruk dari kemungkinan yang terburuk, nah itulah CP ini, contingency plan ini. Sudah buruk, itu sudah merugikan. Supaya tidak lebih buruk lagi. Menghindari kemungkinan-kemungkinan kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang telah ada sebelumnya akibat force majeure itu. Buruk ya, karena mengambil langkah contingency plan ini sendiri kan sebenarnya sudah buruk karena ada persoalan yang abnormal. Nah, tetapi ingin agar kondisi yang buruk tadi itu tidak lebih buruk, paling enggak bisa tidak mengeluarkan banyak ongkos terhadap pelaksanaan pemilu berikutnya, untuk menghindari kemungkinan seperti itu. Untuk menjaga, memelihara performa atau kinerja organisasi agar tetap dalam jalur visi, misi, dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tidak melenceng. Supaya tidak melenceng maka harus diatur. Supaya diatur maka harus direncanakan sebelumnya. Di situ terkandung makna bahwa seluruh proses itu harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun secermat mungkin. Tapi juga menyediakan menyediakan instrumen lain yang namanya electoral risk management misalnya, supaya tidak menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk daripada yang sudah ada. Nah, itu menyangkut kinerja organisasi, ya, yang supaya tidak keluar dari rel tujuan, rel visi dan misi yang sudah disepakati bersama. Yang berikutnya, apa itu makna FM ini, force majeure ini? Keadaan memaksa dari keadaan sebelumnya, overmatch. Keadaan memaksa, ya kan namanya kontingensi kan, ya memang keadaan yang memaksa. Siapa yang memaksa? Ya keadaan. Siapa yang dipaksa? Mereka yang berkepentingan terhadap situasi yang membuat berhasil, sehingga tujuan, visi, misi, dan tujuan dari yang sudah direncanakan tadi tercapai atau sekurang-kurangnya tidak berdampak buruk dalam pengertian yang lebih luas dan intensif dibandingkan dengan yang sudah ada kejadiannya. Kehilangan force majeure ini terjadi juga jika kehilangan satu atau lebih faktor-faktor yang mendukung dalam kondisi yang seharusnya kondisi normal, dan sebaliknya menimbulkan pengaruh terhadap faktor-faktor lain dan bahkan keseluruhan dari sistem yang ada. Kondisi abnormal. Kalau kondisi abnormal, maka cara penanganannya yang paling konkret adalah cepat. Cepat itu menyegerakan terhadap satu masalah. Tepat adalah menggunakan kewenangan yang ada di undang-undang. Nah, saudara bahwa itu semua hanya mungkin kalau kita menyusun atau memiliki dokumen
contingency plan ini. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di luar dugaan, di luar kuasa dari mereka yang mengerjakan program, dan yang seluruhnya itu tidak dapat dihindari, melainkan keharusan untuk menyelesaikannya sebagaimana perencanaan awal, sebagaimana perencanaan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, poin yang kedua adalah soal sumber-sumber FM ya. Ada 3 sumber resiko di dalam Bosmeier ini dalam contingency plan-nya itu. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama kontekstual risk ya. Risiko-risiko yang bersumber atau berlatar belakang serta situasi dan kondisi yang lebih makro di luar yang memang di luar kuasa manusia. Di luar kuasa manusia. Yang itu seluruhnya menuntut kejelian kita. Dalam konteks risk, contextual risk ini, resiko-resiko situasional, resiko-resiko yang berkembang berbareng dengan dinamika masyarakatnya, yang sudah barang pasti mendekati hari pemilu semakin hangat, jika tidak bisa dikatakan sangat tidak sehat. Tapi seluruhnya kan memerlukan antisipasi gitu. Kondisi-kondisi makro itu juga dihitung. Nah, misalnya adalah konflik atau peperangan. Jelas sekali pemilu itu di sejumlah kawasan yang sedang punya masalah dalam hubungan antara pusat dan daerah, itu biasanya pemilunya dijadikan event untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan kelompok-kelompok itu. Situasi politik di suatu daerah akibat konflik fisik atau peperangan atau gerakan separatis yang berkepanjangan. Ini adalah konteks resiko kontekstual. Ya. Kondisinya makro. Kondisinya di luar jangkauan kemampuan manusia. Dalam skala tertentu tidak bisa diatasi, tetapi dalam skala yang lain bisa. Tapi baik yang bisa diantisipasi maupun yang tidak harus punya pegangan awal yang memuat tentang peta kemungkinan-kemungkinan dari apa yang terjadi di luar dugaan dengan apa yang terjadi seharusnya. Berikutnya, setelah konflik dan peperangan, seperti yang pengalaman-pengalaman pemilu kita pada sebelum pemilu Orde Baru, sebelum pemilu Orde Pasca Orde Baru, itu bisa diatasi dengan beberapa cara, yang hampir seluruh cara itu melibatkan aparat. Padahal pemilu itu harusnya digelar secara damai. Tapi karena mementingkan aspek yang lebih besar, maka tidak ada cara lain supaya pemilu itu tetap dalam koridor di wilayah suatu negara yang menggelar pemilu. Bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi lokal, hujan lebat, hujan badai, ombak besar, angin ribut, tanah amblas misalnya, ataupun misalnya skala besar ialah tsunami, gempa bumi, atau kebakaran besar. Yang seluruhnya tadi itu sekali lagi mempengaruhi terhadap seluruh proses. Atau kecelakaan. Kalau kecelakaan kan bukan bencana alam, itu ya kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa petugas yang membawa perlengkapan pemilu misalnya.
tahun 2008 awal ada berita yang menghebohkan untuk menugaskan mengenai tugas-tugas pemilu dan pengawasan, maka embedded supervisor ya, supervising di tanah Papua itu, tapi pelibatan para petugas yang bercampur aduk itu rupanya menimbulkan kerawanan dan terbukti menimbulkan kerawanan. Di tahun itu ada seorang anggota PPK yang pulang pergi mengambil mengawal terhadap kotak suara atau menyerahkan ke kabupaten, yang dia satu perahu, naik perahu dari hulu ke hilir dan sebaliknya, ya, didampingi oleh Panwas Kecamatan. Nah, Panwas Kecamatan ini kebetulan juga ke ibu kota dalam rangka membayar uang kehormatan petugas-petugas dan lain-lain lah. Karena kan KPN kan berada di ibu kota. Nah, di tengah jalan karena yang pegang uang ini menggiurkan, ya, akhirnya dibunuh sama koleganya itu, sehingga menimbulkan masalah antara KPU dan Panwas tempat. Kalau masalah itu saya rasa bisa diatasi lah. Tapi ketika yang dibunuh tadi itu adalah bawa uang, maka seluruh kantor itu akan kelabakan, ya kan? Dan memang akhirnya kelabakan betul. Yang ketiga ini yang jauh lebih rumit, karena ya yang dibunuh dan yang membunuh ini berbeda etnis, berbeda subetnis. Akhirnya jadi masalah antar suku. Bagaimana kalau ada masalah dengan suku, ya itu jalan satu-satunya diyakini oleh masyarakat setempat ya harus dibunuh balik gitu. Utang nyawa dibayar nyawa. Ya itulah. Akhirnya jadi perang suku. Bagaimana cara mengatasi perang suku? Harus melalui upacara bakar batu namanya. Bakar batu ini istilah yang keren, tapi sebenarnya ya bakar babi untuk pesta di situ. Nah, itu uangnya dari mana? Dan jelas itu tidak mungkin dicantumkan dalam anggaran. Maksud saya adalah kecelakaan ini juga bisa jadi masalah. Kecelakaan yang menimpa petugas yang membawa perlengkapan pemilu. Tiba-tiba saja bannya potol, kemudian jatuhlah itu kotak suara misalnya ya, dan berantakan sekali di jalan. Dokumennya itu dokumen asli, lalu tidak bisa ditunjukkan lagi otentitasnya. Nah, begitu yang kemudian bisa jadi masalah. Sedangkan karena faktor kecelakaan yang bersifat manusiawi, human error, bagaimana penanganannya? Sedangkan yang bersangkutan misalnya membawa seluruh dokumen pemilu yang penting, atau akibat kebakaran menghanguskan gedung KPU misalnya. Saya tidak berdoa ya, tetapi cara untuk memahami keadaan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu, atau secara mendadak listrik padam. Ini kecelakaan. Tapi kalau kecelakaannya permanen ya, repot lagi. Sabotase atau huru-hara. Insiden ini kan sengaja didesain untuk mewujudkan kepentingan yang melakukan sabotase atau huru-hara. Karena kalah, maka kemudian seluruh anak buah di dalam
permainan catur diuber-abrik semua. Itu mengubah terhadap keadaan. Sarana dan prasarana kerja dalam pemilu, kemudian mendadak listrik mati. Yang terakhir adalah sabotase atau huru-hara yang sengaja diciptakan. Ya, paling tidak akan ditagihkan kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU. Itu pertama ya, bersifat kontekstual risk. Yang kedua, programatik risk. Risiko-risiko yang berbasis pada program yang sebenarnya telah terjadwal dengan baik, namun karena muncul satu situasi dan kondisi mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Dimensinya adalah misalnya perkara atau kejadian yang ada itu tidak sebesar yang diperkirakan. Pada saat menyusun Renstra, menyusun rencana akhir tahun untuk tahun takwim berikutnya, ya, ternyata sudah direncanakan, sudah dibicarakan di ruang-ruang rapat, tetapi masalahnya jauh lebih besar atau lebih parah dari perkiraan awalnya. Untuk urusan kuantitatifnya memang sudah dilakukan, tapi ternyata tidak semudah itu, karena apa yang dikerjakan itu menimbulkan masalah. Nah, sebenarnya antisipasi terhadap satu masalah itu terperkirakan, namun sumber masalah di luar itu atau di luar sebesar yang diperkirakan lebih parah itu terjadi. Nah, itu berdebat ganda. Sumber permasalahan yang diperkirakan di luar dugaan ternyata lebih banyak jenisnya daripada yang diperkirakan sebelumnya tadi. Kapasitas kelembagaan yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan masalah yang timbul. Sudah tahu bahwa ini adalah menjelang musim pemungutan suara, penghitungan suara, ya. Padahal pengalaman yang sebelumnya sudah pernah terjadi bahwa tiba-tiba listrik padam. Bagaimana cara memanai listrik padam? Perencana yang baik, dia akan membeli genset untuk dalam rangka supaya jika akhirnya terjadi masalah, maka ya itu tidak bisa dilakukan. Tapi jika kemudian masalahnya adalah lebih besar, bahkan melebihi secara kapasitas keorganisasian, secara institusionalitas, maka ya itu harus diatasi. Kapasitas kelembagaan yang dimiliki tidak berbanding lurus tadi itu, sehingga lingkaran ekologi penyelenggara pemilu jadi terganggu karena kapasitas besarnya di luar yang dinyatakan itu ternyata lebih buruk. Yang ketiga adalah institutional risk. Sumber resiko karena adanya keterlibatan pihak internal maupun pihak eksternal, ya, yang secara kelembagaan tidak dapat diatasi oleh internalitas lembaga penyelenggara pemilu, ya, sehingga muncullah masalah yang boleh jadi masalahnya jauh lebih kompleks daripada masalah sebelumnya. Dalam faktanya juga terbukti bahwa kalau misalnya ya pemilu itu diulang, PSU itu hasil putusan MK,
lalu apa istilahnya dibiarkan saja, maka masalahnya jadi lebih lebar lagi, terlebih dan akhirnya memang tidak ada yang mampu mengalah. Kalau sudah begitu ya resiko yang melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian masalah. Resiko hukum. Dalam resiko hukum, tiba-tiba di dalam lembaga yang Anda kelola itu ada orang yang melakukan tindakan hukum yang mengharuskan dia untuk mengundurkan diri. Sedangkan orang yang dimaksud itu adalah orang yang punya posisi cukup strategis. Dan pekerjaan itu hanya dia yang mampu menanganinya. Nah, ini resiko. Tiba-tiba saja dipecat, lalu besok off, tidak berkantor lagi. Ya. Padahal dia itu adalah pemegang password atau kata sandi dalam penghitungan suara misalnya. Maka karena itu kalau punya staff, punya bagian-bagian tertentu, sedapatnya jangan menggantung kepada orang. Kalau orang itu kemudian berhalangan sementara dalam memenuhi penegakan hukum misalnya, maka ya harus diantisipasi. Tapi bagaimana dengan pekerjaan yang hanya dia yang mampu menangani atau yang pegang password tadi? Maka bikinlah paralel staff itu. Jangan hanya orang tertentu yang kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukannya. Saat bersamaan itu kita harus lakukan juga ada backup, ya. Bukan hanya soal backup dokumen, tetapi adalah orangnya harus didobelkan. Misalnya apalah itu ya, istilahnya apa itu, kunci gitu ya, kalau bisa di backup oleh yang lain, kalau tidak ada ya oleh pimpinan. Supaya apa? Supaya ketika hilangnya faktor orang ini mengorbankan pemilu yang besar gitu ya. Agenda negara kan tetap harus jalan. Ada orang yang sakit atau meninggal, lalu tidak serta-merta kita nyatakan ya sudah pemilu kita tunda 1 tahun aja, 1 tahun lagi misalnya, ya tidak bisa. Maka Anda harus hati-hati kalau punya staf, jangan satu orang saja yang bisa memegang kuncinya, tetapi paling enggak atasannya harus mengetahuinya. Maknanya bahwa jika kelak terjadi sesuatu yang di luar dugaan, tidak kelabakan lagi. Tapi kalau malam itu adalah malam terakhir rekapitulasi di level kabupaten, wah, itu akan beradu-adu masalahnya. Risiko permanen meninggal dunia seorang staf yang memegang sandi untuk satu program strategis, ya harus diantisipasi sejak awal. Kalau tidak, ya itu tadi. Di bagian-bagian akhir saya mengulang atas apa yang pernah saya sampaikan. Yang namanya ERM, ya, Electoral Risk Management, ERM. Anda harus tahu, dan memang sudah tahu ya, pemilu itu kan pengendalian terhadap sesuatu yang kompleks. Dan dalam posisi yang paling
ada IMBs ini, para penyelenggara pemilu itu harus menghadapi sejumlah risiko-risiko di dalam organisasinya mereka. Sejauh berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dalam sejumlah masalah dalam organisasi itu, menyangkut masalah hukumnya, menyangkut masalah operasionalnya, menyangkut masalah teknikalnya, ya, klerikalnya, ada masalah politiknya, keamanannya, dan aspek-aspek lainnya di dalam proses pemilu. Seperti hal-hal yang terkait dengan hukum itu, ya, sebagaimana contoh yang tadi itu, harus ada backup operasionalnya, kalau bisa ada paralel gitu ya. Jangan sendirian, kalau sendirian semua hal bisa dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain, dan seterusnya, aspek-aspek itu. Saat resiko-resiko itu hadir, datang, konsekuensi sangat serius akan berhasil ini bisa diantisipasi lah secara mapan dalam contoh seperti halnya transisi dalam demokrasi gitu ya, diambilkan dari demokrasi electoral transition. EMR ini harus mampu mengendorse dengan profesional untuk tugas-tugas untuk apa ya, semacam dealing ya, kesepakatan dengan tugas-tugas yang kompleks dan saat sekarang juga yang saat ini juga muncul, sebagaimana misalnya menurunnya pemahaman yang penting di antara para penyelenggara pemilu, ya, di antara penyedia asistensi proses pemilu, dan misalnya istilahnya. Jadi dorongan kita untuk melakukan ini semua itu harus, ya, karena dalam konteksnya sangat kompleks, maka muncul hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan, ya, penyediaan hal-hal yang diperlukan, ya, electoral assistance provider, peneliti demokrasi, ya. Walaupun ini tentu menyesuaikan dengan kondisi yang kita punya. Nah, misalnya IDEA itu menerbitkan ARM tools, ya, yang mengintegrasikan antara aplikasi yang bersifat software, menyediakan 3 modul yang berkaitan. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan di dalam 3 tahap yang seluruhnya itu punya nilai kombinasi yang dapat digunakan secara kombinasi atau dalam satu yang lain itu mempengaruhi begitu. Pertama, harus paham tentang sumber-sumber pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari soal ini, yang bisa Anda dapat dari banyak tempat, ya. Yang kedua, instrumen-instrumen yang bersifat analytical, dengan keragaman tipe-tipe data, kemudian peta, ya, peta resiko yang menggambarkan secara umum dan itu menandai terhadap seluruh proses, maupun menciptakan, manage resiko-resiko tadi itu, dan mulailah dengan hal-hal yang sangat awal, membuat list begitu ya, dan seterusnya. Kemudian
Di pokoknya adalah di 3 ini mitigasi dan prevensi. Mitigasi itu tindakan-tindakan signifikan untuk terhadap seluruh proses, termasuk membandingkan ya, pencegahan dan mitigasi lain yang telah dilakukan, yang telah disajikan melalui di electoral cycle, dengan mengacu pada di electoral cycle. Di electoral cycle ini itu terdiri atas 3 yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pre-election period, seluruh aktivitas sebelum pemilu seperti penyediaan perangkat perundang-undangan, seperti halnya juga training bagi para petugas, terutama di badan-badan ad hoc pemilu. Berikutnya lagi, konsep kita beda dengan IDEA ini. Pokoknya urusan-urusan di luar, urusan-urusan persiapan dan perencanaan dalam pemilu yang seluruhnya tadi itu akan harus dihitung dengan baik demi melihat, mengangkat kemungkinan untuk pencegahannya dan mitigasinya. Mitigasinya itu harus matang begitu. Nah, ada faktor eksternal, faktor internal yang bisa dilihat dalam kaitan dengan ukuran-ukuran ya, persiapan-persiapan dalam pemilu. Faktor-faktor internal adalah legal and institutional framework, ya, tentang misalnya hukum pencalonan, ya, hukum ini kandidasi, sistem pemilu, aturan-aturan yang bersifat administratif terhadap pemilu, kemudian perencanaan dan pelaksanaannya, ya, kemudian training and education, pelatihan-pelatihan maupun pendidikan yang di Indonesia terbatas, ya, karena sudah dianggap mahir semua dalam pemilu kecuali bagi yang baru. Dan toh demikian tetap harus ada bimbingan teknis, pendaftaran pemilih, electoral campaign, karena ini adalah konsep internasional. Sedangkan di dalam negeri pemilu kita namanya persiapan, ya perencanaan. Perundang-undangan tidak masuk dalam ranah KPU kecuali peraturan-peraturan dan teknis-teknis petunjuk lainnya. Pelatihan itu jelas tag. Kalau sudah namanya registration, voters registration, itu sudah masuk ke tahapan inti. Yang itu yang kedua ialah election period kalau di kita. Kampanye juga masuk dalam tahapan pemilu. Pelaksanaan pemungutan suara pada hari pemilu itu jelas karena itu adalah inti dari penyelenggara pemilu. Kemudian verifikasi of result, ya, hasil-hasil pemilu. Kalau di Indonesia konsepnya adalah setelah penghitungan, rekap di jenjang-jenjang di atas TPS hingga kemudian konversi sekaligus di level KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan puncaknya di level pusat sekaligus merekap. Kalau istilah dulu mekanismenya adalah tabulasi, kalau sekarang rekapitulasi secara nasional sekaligus sebagai penutup akhir dari
proses penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini selesai, lalu persiapan sekaligus untuk tahapan ketiga ialah post election period. Kalau yang begituan itu menyangkut masalah-masalah baik yang bersifat saintis seperti riset, evaluasi melalui rangkaian langkah yang berjenjang, maupun yang bersifat hukum ialah menghadapi gugatan-gugatan, menghadapi pertanggungjawaban secara publik, baik melalui kepada forum yang lebih luas maupun pertanggungjawaban hukum yang bersifat electoral dispute maupun electoral offense gitu ya, pelanggaran dalam pemilu yang puncaknya adalah pada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Faktor eksternal ini adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah-masalah lain yang bisa dilihat di sayap kanan gitu ya, konflik-konflik ya, diskriminasi gender, bias gender ya, apakah juga ini karena ketentuan umum internasional, the presence of organized crime group itu layak, itu biasa di Afrika gitu. Kemudian ada masalah-masalah yang berkenaan dengan genosida, crimes against humanity, ya, kriminalitas menista kemanusiaan, maupun war crimes, ya, perang kriminal, gitu. Human right violation, ya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, environmental hazard, kerusakan lingkungan, maupun unethical media reporting, laporan-laporan media yang menggambarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran etika dan seterusnya. Itu masuk dalam the post election period. Faktor-faktor indigenous dalam proses seperti sudah di sebelah kiri sebenarnya itu sudah ada, dan faktor-faktor indigenous, exogenous, endogenous, exogenous. Begitulah, Gus Pur, Ingrid, Rita. Ya. Izin Okay. Pak, nanya Pak. Oke. Jadi yang soal contingency plan, saya nggak tahu sih tadi sudah sempat dibahas mungkin atau belum, karena Belum. saya sempat keluar. Jadi kan kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ini Pak, yang rencananya pilkada tetap dilaksanakan kan Pak? Ya. Otomatis menyusun ulang semua anggaran apa semua gitu kan Pak? Ya. Itu berarti termasuk contingency plan itu ya Pak ya? Itu normal, itu business as usual itu. Oh, nggak masuk contingency plan itu Pak ya? Kalau lingkup besarnya, ya kalau lingkup besarnya dari skala makro pemilu, ya juga Ingrid. Kan ini di luar dugaan. Ini masuk dalam bencana ya. Pandemik itu kan masuk bencana, tapi bukan bencana alam ya. Nah itu masuk dalam skema contingency plan. Nah, dalam tindakan-tindakan yang bersifat teknis juga seharusnya dilakukan gitu. Kan ini tidak diagendakan dalam pembahasan pada saat awal hal-hal lain kan. Termasuk undang-undang kan tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Jadi ya betul Pak. Karena emang ini masuk dalam kategori di luar kuasa manusia kan.
kalau mau diskusikan bagi mereka yang suka berteori konspirasi macam-macam. Whatever lah, tapi kan nyatanya mempengaruhi secara langsung. Mau lanjutkan pertanyaan itu dengan apa yang sebaiknya dilakukan, harusnya sudah kalau sekarang posisinya sekarang tidak lagi contingency plan karena sudah ada di depan hidung. Tapi misalnya kemudian dalam skala yang lebih masif tiba-tiba ada gelombang pandemi kedua, nah itu kan masuk lagi tuh. Misalnya ya ini jadi ajang host ya, jadi ajang host kan, jadi menambah klaster baru terhadap pandemi ini, nah itu masuk itu. Tapi ya kompromi saja bahwa ini ya kalau ditanya secara umum oleh siapapun ya bisa masuk dalam contingency plan, karena memang dan sekarang harus direncanakan. Misalnya kebutuhan, jadi gini, ada 3 di dunia ini, tapi saya kira sudah berasa sampaikan itu di waktu diskusi di IP itu, yang negara-negara itu menggelar pemilu juga di tengah-tengah pandemi. Pertama adalah pemilu yang digelar di Korea Selatan. Korea Selatan itu menggelar pemilu Majelis Nasional, itu legislatif, yang kemudian sangat berhasil, nyaris nol, itu menimbulkan masalah pertambahan dari terpapar pandemi, terpapar COVID-19. Kenapa begitu? Karena di setiap TPS, saya tunjukkan saja ya, saya buka ya slide saya. Iya, Pak. Itu menempuh standar WHO. Terlihat? Iya, Pak. Oh iya. Muncul, Pak. Kelihatan ya? Iya. Nah, Anda lihat TPS di Korea Selatan, belakangan foto itu kan ada petugas yang pakai ADR ya, ADP ya. DP. ADP itu APD. Saya juga ikut-ikut. Itu TPS itu. Ya. Dan memang kebiasaan kita memang agak aneh ya. TPS kita itu kenapa kok selalu dibikin bangunan baru gitu. Kenapa enggak menginduk saja pada bangunan sekolah gitu. Pengalaman saya ikut memantau pemilu di sejumlah negara seperti di Ekuador gitu ya. Sekolah yang kan toh hari libur atau hari yang diliburkan nasional toh. Itu kan kenapa enggak nempel aja di sekolah. Enggak perlu biaya besar. Di Korea juga begitu. Memang saya belum pernah ke Korea, tapi ini foto yang di Times, majalah Times. Yang sebelah kanan putih itu kan ini petugas KPPS ini yang ini mungkin ini KPPS ke-7 ke-8 kan yang mencatat kehadiran itu. Dan jadi sebelah kiri kanan di tembok pasti itu kan daftar nama calon gitu ya. Walaupun saya tidak tahu karena ini bahasa Korea, tapi dugaan saya begitu. Daftar pemilih juga di situ. Ini berjarak 2 meter. Tapi sebelum ini sebenarnya ada yang jaraknya jauh-jauh gitu. Dan saya tidak sempat cantumkan di sini. Itu yang pakai ada petugas yang menangani masalah sanitizer-nya. Ada petugas di sebelum itu disemprot. Ada yang tukang nyemprot disinfektannya. Petugas di situ. Lalu ada semacam kayak di bandara itu kayak metal detector itu. Nah di situ. Itu berlapis-lapis ini. Sebelum ini ada kerumunan panjang sekali. Jaraknya 2 meter itu sampai melingkar. Yang barisnya itu 2 meter. Lalu jelas pakai masker
Tapi ini yang masuk ke sini itu sudah relatif steril gitu ya. Ini karena sudah melalui proses ini ada tali yang melingkari itu batas sebelum masuk ke lokasi inti dari TPS. Nah di situ rakyat itu menggelar pemilu tanggal 15 April, sudah lama ya. Partisipasi juga tinggi, 66%. Para pemilih hadir dan menjalankan suaranya dengan mengenakan masker dan berdiri setidaknya dalam jarak 1 meter, mengukur suhu tubuh mereka, ada petugasnya di situ, perangkat disinfektan tangan mereka, cuci juga di situ, mengenakan sarung tangan plastik saat hadir di TPS, itu disediakan, ya kan? Itu standar. Dan 300 kursi majelis nasional sudah terbentuk dan sisanya ada koalisi kalah ya. Nah, maksud saya adalah begini Ingrid, bahwa Iya, Pak. disediakan kalau begitu tambahan anggaran toh. Iya. Nah, kalau begitu, kalau saran saya pernah sampaikan ke Pak Presiden, jangan mau dibebani anggaran itu, tapi biar disediakan oleh nasional. Loh, karena kalau disediakan kabupaten aku miris sekali. Ya ini tanpa ada apa, bukan saya juga ya kepada daerah itu. Daerah itu kan kadang-kadang penyusun rencana itu kan sama sekretaris KPU ya itu susah, standarisasinya jadi ngaco. Tapi kalau di drop dari pusat kan lumayan. Nah itu semua kan anggaran. Apakah masuk dalam komponen anggaran pemilu? Ya, ini harus diputuskan secara nasional kan, karena ini menyangkut jangan sampai juga masalah lain di saat seperti ini gitu loh. Pemandangannya begitu. Tapi di Amerika ada super Tuesday. Itu pemilu internal jadi pendahuluan internal ya, early election itu biasa di sana. Karena memang itu selalu jadi agenda nasional. Kemudian digelar seperti pemilu biasa tapi internal partai. Ada 2 partai, Republikan sama Demokrat. Nah ini yang kebetulan pas Demokrat. Nah pemilu di sana kampanyenya orang-orang, maka meledaknya kan belakangan. Ya kan, Amerika itu kan paling besar korbannya. Dan sekarang Amerika itu sedang panas ini setelah George Floyd itu disiksakan itu sama polisi tempat di Minneapolis. Sekarang menimbulkan gelombang amarah rakyat Amerika, sedangkan Trumpnya sendiri kan relatif menentang arus terhadap kemauan rakyat Amerika. Dan seluruh negara Eropa itu, Belanda ini kan hampir 1 juta itu orang kumpul itu. Sekitar mereka di Amsterdam. Itu ya itulah. Nah, di Amerika coba itu ini kan Joe Biden ya melakukan kampanye tanpa ada masker, anak-anak juga masih di situ tuh, gambar paling di bawah ya, gambar bawah berkerumun orang. Ini gambarnya luas ya karena saya crop hanya dia saja. Lalu coba petugasnya di kelas itu, saya duga ini kelas karena seperti pernah saya lihat di Amerika itu selalu kelas seperti di Korea juga. Itu ada yang pakai masker kan? Enggak. Itu yang paling kiri itu Bernie Sanders ini bagus sekali, saya juga mengidolakan dia ini karena gagasan-gagasannya sangat brilian. Tua, tapi Joe Biden juga lebih tua karena Joe Biden ini kan wapresnya Obama 2 kali. Ya. Nah itulah
kalau begitu, hitung saja berapa sanitizer yang diperlukan, masker yang diperlukan. Saya rasa paling aman ya masker misalnya dibawa sendiri oleh masing-masing pemilih, tapi tangan plastik kaos tangan plastik yang sekali pakai harus dibikin juga, karena tidak menutup kemungkinan kertas sebagai media penandaan suara itu juga siapa yang bisa menjamin steril gitu. Tapi yang paling fenomenal adalah bahwa betapapun masifnya orang Korea seperti ini, dalam musim pemilu ini tidak ada lonjakan, bahkan hampir nol gitu ya, terpapar COVID. Nah setelah ini kemudian Korea merasa GR gitu ya, lalu dilonggarkan lockdown mereka. Nah itu baru melonjak lagi. Yang saya mau katakan bahwa semua harus direncanakan dengan baik, semua harus hati-hati gitu ya. Saya ini agak menyayangkan ya, karena KPU itu terlampau ikut saja pada tanggal 27 Mei yang lalu pada waktu RDP tanpa ada catatan sedikit pun. Misalnya misalnya tetap ikuti karena itu rekomendasi pemerintah, tapi jangan cepat banget. Misalnya kompromilah di bulan Maret, April. Alasannya anggaran katanya. Anggaran kan itu kan nyawa menurut aku kok lebih penting. Jangan sampai setelah ini kok meyakini bahwa kalau model Amerika yang dilakukan oleh Indonesia dalam pilkada ini di bawah ini akan menjadi klaster baru. Maka saya new normal lah apalah begitu ya. Saya nggak yakin. Tunggulah sampai misalnya sepertiga terakhir di tahun ini, misalnya bulan September gitu ya, barulah. Walaupun kita dengar berita bagus di Menteri Pendidikan, ini anak-anak kan kesadaran kita yang sudah nalar gitu ya, itu sekolah misalnya kan sekarang mahasiswa saya kira nalar gitu ya, tapi kalau menengah ke bawah dasar gitu saya kira kok tentu awalnya akan berbeda. Itulah Ingrid, terima kasih. Ya, makasih Pak. Lalu dalam jaga kesehatan, Sama-sama jaga Pak. diri sendiri untuk membantu sama dengan membantu kebersamaan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.